Shalom Sobat Wisdom, apa kabar? Anda suruh diberkati oleh Tuhan Yesus. Di mana Anda berada, saya percaya bahwa Tuhan selalu mengingat Anda dan melimpahi Anda dengan begitu banyak kasih dan setia. Nah, saudara saya Tuhan, dalam waktu ini kan belajar mengenai pekerjaan, juga kan bisa minggu depan lagi, kita belajar mengenai pekerjaan yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang berpikir bahwa pekerjaan itu akan selesai pada saat Tuhan berkata selesai. Oh, ternyata tidak. Kita akan terus maju sampai akhirnya kita memberi buah yang menjadi tujuan akhir dari pekerjaan. Nah, dalam pekerjaan kali ini kita melihat ada 4 aspek dalam kehidupan yang mungkin terasa susah untuk didengar. Tapi saya berdoa Anda akan terus mendengar dan biarlah ini menjadi berkat dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapkan kertas, siapkan pena, dan jangan lupa Anda terus mendengar ini berkali-kali, Anda bisa mengulangnya, dan satu hari nanti, entah kapan, Tuhan akan membuat Anda berlimpah-limpah. Yang kedua, saya mau sampaikan terima kasih Bapak Ibu untuk setiap dana, untuk setiap bantuan, doa, apapun yang Anda bisa berikan kepada kami mengucapkan terima kasih. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus dengan setia mengingat semua orang yang sudah berbelas kasihan kepada kami dan memberikan berkat yang tidak terhingga. Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah, dan mari kita akan terus maju supaya hati kita dipenuhi oleh karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf, ini saya hapus dulu. Tadi sudah selesai yang pertama tadi salvation, yang ini salvation. Bisnis itu membuka iman dan perbuatan kita. Nah, itu kita harus sadar sungguh-sungguh bahwa bisnis sebetulnya bisa belajar lebih banyak melalui mengenai iman dan perbuatan kita. Oke, kita akan hapus dulu. Nah, satu hal lagi Bapak Ibu, yuk kita buat ini. Andai kata dalam peristiwa ini saya tarik ini. Oke. Yuk, kita akan belajar good. Love-nya ada. Dan paid-nya ada. Ini diberikan warna ini supaya gampang saja. Ya. Sedangkan yang ini warnanya adalah ini. Oke. Ini tidak eksis ya, tidak ada ini. Bisa nggak Pak? Kalau orang itu punya love sama punya good, kemudian dia di paid, tapi itu nggak ada kebutuhan. Ya, artinya dia menikmati hidupnya. Dia bisa satisfy, dia bisa memuaskan hidupnya, gitu ya, satisfy. Dia bisa puas, tapi dia akan merasa feel uselessness. Merasa tidak berisi, tidak berguna, useless. Merasa tidak berguna, ini.
tidak berguna. Ini contohnya apa nih? Dalam dunia bisnis kita tahu yang namanya adalah tren. Nah ini, tren. Atau yang namanya timing. Ini kan berubah terus ya. Orang suka, orang bisa good di sana. Bisa dibayar dalam hal yang mahal. Cerita, informasi mengenai AI, mengenai Kronos, shifting industry 4.0, itu semuanya menarik hati. Tetapi satu hal, dia akan puas untuk mempelajari itu. Gitu ya. Tapi hatinya yang terdalam, dia merasa tidak berguna. Gitu ya. Contohnya hari ini ada orang yang dibayar, dia mencintai untuk membahas mengenai situasi yang sedang ada sekarang dan dia jago di sana, tetapi kebutuhan orang belum di sana. Jadi dalam hidupnya dia merasakan ini yang kurang. Gitu ya. Coba Bapak Ibu kaitkan dengan pekerjaan Anda, gitu ya. Jadi Anda suka di situ, Anda baik di situ, Anda dibayar di situ, tapi orang nggak butuh Anda. Kebutuhan itu belum datang. Satu hal, contoh itu ada tren, timing ya. Anda merasa nggak berguna hidup ini. Anda dibayar mahal, Anda bisa hidup di sana. Nah, itulah sisi pentingnya. Anda harus hati-hati di sini. Anda harus hati-hati di sana. Karena kalau nggak ada need di sini, Anda akan merasa ini. Gitu ya. Anda bisa bekerja dengan baik, hidup dengan baik, tetap baik, bekerja, tapi Anda sedang bekerja mengenai hal yang feel uselessness. Anda merasa tidak berguna di sana. Karena manusia itu harus berguna di semua hal. Jika dia mengerjakan sesuatu, dia dibayar sesuatu, dia menghadapi hidup sesuatu yang baik, dan dia tidak merasa berguna di sana, satu hal ada yang masalah dengan kehidupannya. Nah, ini loh, sisi ini yang tidak boleh kosong dalam kehidupan kita. Jika ini mulai kosong, Anda boleh masing-masing melihat pekerjaan Anda hari ini, apakah ini pernah kosong, gitu ya. Anda mungkin tidak bisa bilang bahwa, ya itu saya, nggak apa-apa, nggak bisa Bapak Ibu. Karena seorang yang lengkap di hadapan Tuhan, itu terpaksa harus menghidupi ini. Good, love, dan faith, dan juga needs. Begitu. Ini versi 1 ini. Nah Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, terkait dengan hal tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa apabila satu hal tidak ada, kita akan menjadi goncang. Nah, tolong ini jangan ditutupi dengan hal lain. Bapak Ibu, di sini jelas banget bahwa ada good, ada faith, ada love, tapi kosong mengenai needs. Dan itu jangan ditutupi dengan needs diri sendiri, itu tidak boleh. Nah, dari sini kita akan belajar bahwa ini adalah hal yang penting. Satu hal, apabila kita berpikir bahwa, Pak, punya saya ini 3-nya ada 1 yang kecil, Pak, keempatnya kecil. Kita harus berpikir sama-sama bahwa 4 itu harus dipenuhi. Jadi berkembang secara baik bersama. Nah, kita mengajar diri kita sendiri, kita tunduk sama firman Tuhan supaya kita tidak menggantikan dengan porsi yang lain. Nah, apa yang menarik di sana? Dikatakan dalam firman Tuhan, Efesus 2 ayat 10, saya bacakan Bapak Ibu ya. Karena kita ini buatan Allah. Anda bukan buatan manusia, jadi Anda tidak bisa menambah tanpa Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi engkau dan saya telah diciptakan dalam Kristus Yesus, tujuannya jelas untuk melakukan apa yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Tuhan itu ingin kita hidup di dalamnya. Jadi 4 hal ini minimal ada yang besarnya mungkin beda. Tapi menjadi semakin serupa dengan Tuhan, bertambah iman, besarnya akan menjadi sama. Dan disinilah kita akan bermain. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin.
Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Berikutnya, Bapak Ibu, kalau ini versi 2, saya hapus ya. Oke. Versi 2 adalah Anda mempunyai semuanya kecuali satu. Tadi satu diambil. Sekarang yang namanya paid diambil. Satu, sini, dan sini. Oke. Berarti good-nya masih ada. Masih love-nya ada. Needs-nya ada. Nah, ini tinggal dikasih warna. Oke. Nah, ini tinggal yang ini dikasih warna. Oke. Bapak Ibu, ini orang bersukacita, delight sekali, suka bersukacita. Ini sukacita di sini, sukacita ilahi di sini. Anda akan merasa penuh, fullness. Anda akan merasa penuh. Tetapi ini tidak ada. Tidak ada wealth. Ya, ini harus dibuatkan klien Anda ya. Amal, kerja amal, atau pelayanan, pekerjaan kerja amal, atau pelayanan, gitu. Gitu. Nih, cenderungnya bisa komersil nih, karena ini nggak dibayar. Nih. Ini cocok tuh pekerjaan yang mana? Yang amal dan pelayanan, gitu loh. Anda akan good di sana, tetap bagus di sana. Anda bisa mengerjakan apa saja. Anda tetap bisa mengasihi apa saja untuk kebutuhan orang. Ingat, ini kan misi. Misi. Tetapi tidak ada yang bayar Anda, Bapak Ibu. Nggak ada yang bayar Anda di sini. Bisa bayangkan, Bapak Ibu, Anda jago di situ, Anda seorang yang baik di situ, gitu ya. Kemudian Anda menjadi orang yang sungguh-sungguh mengerti, tetapi nggak ada yang mau bayar Anda, gitu. Nah, ini repotnya adalah sering terjadi di muka bumi. Orang bekerja dengan kasih, dengan kepiawaian untuk kebutuhan orang lain, tapi nggak ada orang yang membayar. Nah, ini bisa terjadi kalau amal dan pelayanan. Kalau ini untuk kehidupan sehari-hari, betapa berbahayanya Bapak Ibu. Bisa itu? Jadi kaitannya itu. Oke? Nah, Bapak Ibu, tentu saja ini bukan merupakan berita yang baik, tetapi bisa berkembang selama tidak mengharapkan hasil, jadi tetap ada amal dan pelayanan, ya boleh. Ini biasanya buat pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan dana, gitu ya. Ini masih bisa. Nah, dari sini kita harus mengingat bahwa kebanyakan memang orang itu tidak sadar bahwa hidupnya itu paid-nya nggak ada. Jadi love-nya ada, good-nya ada, needs-nya ada, tapi paid-nya nggak ada. Nah, paid ini, kalau ini diterapkan dalam dunia pelayanan, dalam dunia amal, nggak berasa Bapak Ibu. Karena semuanya tidak mensyaratkan harus ada uangnya. Tapi apabila ini masuk dalam dunia, 4 ini masuk bersama-sama, kita akan mulai berasa bahwa ada yang salah. Jadi satu hal ini, apabila pekerjaan kita di bidang amal atau di bidang pelayanan, kita nggak berasa. Tapi apabila kita tidak di sana, ini akan berasa. Nah, masalahnya ini adalah topik mengenai hidup Anda. Jadi topik mengenai pelayanan nanti digeser dulu di belakang ya Bapak Ibu.
kita mengacu dulu pada 4 ini. Ini akan membuat Anda menjadi tidak sinkron, menjadi Anda tidak berguna di depan Tuhan. Nah, kita harus pelan-pelan mempelajari ini dan membuat ini menjadi takluk satu sama lain. Nah, saudara Tuhan, pekerjaan ini berkecenderungan awal. Tadi saya sudah bilang mengenai hal komersialisme. Dan apabila ini Anda taruh di sini, intinya Anda akan mulai mencari uang untuk kebutuhan ini. Nah, sistem mencari uang yang melebihi situasi tersebut cenderung akan berdampak buruk bagi Anda pribadi. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Baik. Oke, kita akan teruskan. Saya akan hapus dulu. Nah, yang ketiga. Ini ketiga bagus. Yaitu terkait dengan gambar ini. Kita tarik sana. Dan kedua. Dan kita ada di sana. Kita dibayar untuk itu. Dan itu ada kebutuhannya. Tetapi, ya ini tadi, yang ini cuma di warnanya ini saja. Sedangkan yang ini 2. Ya. Berarti pada hari itu muncul adalah Anda merasa good, Anda merasa baik di sana, Anda dibayar, ada kebutuhan orang di sana, tetapi bentuk ini tidak ada. Nah, ini tidak ada. Anda merasa nyaman, ya toh, ini comfortable. Anda merasa nyaman di sini. Nyaman karena ini good dan neat dan orang di sana. Cuma ada rasa kosong. Jadi kekosongan. Ini yang muncul. Ini mayoritas Bapak Ibu. Ini saya perlu beri tanda bahwa ini majority. Majority ini. Dimanapun Anda berada, ini majority. Bahayanya apa? Karena Anda nyaman. Karena fata morgana uang, ya kan? Anda nyaman di sini. Anda butuh sesuatu dan ini dipenuhi. Kemudian Anda fata morgana uang, gitu ya. Kemudian ada juga pujiannya karena Anda berhasil di bidang ini. Dan jika Anda terus cuek atau Anda tidak peduli untuk memperbaiki ini, Anda nggak merasa bersalah, Anda nggak ada semangat untuk apapun, dan Anda akan merasa bahwa ya sudah, ini memang hidup saya. Padahal tidak ada love di sana. Jadi apa yang Anda nggak membuat ini bukan karena Anda suka, karena ya Anda jago di sinilah, Anda dibayar, ada orang butuh, ya lakukan saja. Dan ini masalah ini adalah masalah yang paling mayoritas terjadi dalam dunia hari ini. Ini ya, kekosongan. Jadi orang yang bekerja tapi tanya, kenapa kamu bekerja? Ya sudah, ini pekerjaannya emang enaknya begini. Waduh, itu problem besar Bapak Ibu. Tidak ada data yang memberikan sebuah kenikmatan atas nama kekosongan. Nah, itu masalah yang nomor 3 yang sering muncul karena ini. Masalah ini membuat orang bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan bahkan mungkin sampai meninggal tetap kerjakan ini, tetapi sebetulnya dia tidak terlalu mencintai itu. Dan dia merasa mencintai karena memang sudah bekerja itu dan gajinya besar gitu ya. Nah, ini menjadi masalah nomor 3. Nah, gambar yang ada di sini Bapak Ibu, nah yang kita dengarkan tadi gambarnya, nah itu sudah ada dalam bentuk goods, yang sudah ada needs, ada paid, tapi nggak ada love-nya. Nah, 2 hal, nggak ada love dan nggak ada good, itu hal yang berbahaya.
Satu hal saya sudah katakan tadi bahwa ini mayoritas di kalangan Bapak Ibu. Nah, situasi ini harus hati-hati disimak, harus hati-hati dipelajari, harus hati-hati diangkat Bapak Ibu. Situasinya adalah apabila Anda terus ada di sini, Anda akan menjadi orang yang tidak berguna tanpa Anda mengerti. Anda menjadi orang yang menarik diri dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah pekerjaan, tanpa Anda sadar. Nah, ini berbahaya sekali Bapak Ibu. Nah, situasi ini harus Anda sikapi dengan hati kepada Tuhan. Jadi, pastikan hidup Anda dimulai dari yang pertama adalah inside. 2 hal harus penuh dulu. Ditambah dengan outside 2. Memang itu tidak bisa mana duluan, siapa duluan, tidak bisa. Tapi saya mengerti Bapak Ibu bahwa di sini Bapak Ibu harus melakukan hal yang baik. Nah, satu hal dalam mayoritas ini adalah Anda kehilangan love. Nah, itu harus disadari dulu. Nah, setelah itu, ini bisa berkembang berikutnya lebih baik lagi. Nah, satu hal, apabila Anda merasa ini nggak penting, nggak apa-apa, ini kecil kok, ini nggak harus dikembangkan. Satu hari, pada sisi yang tidak Anda sadari, ini akan mulai berkembang. Ini akan mulai berbahaya pada sisi hidup Anda. Satu hal bahwa saya berharap Bapak Ibu di sini di Aruna Wijokito Official Channel, ada Bapak Ibu belajar mengenai semua hal. Jadi apapun yang berbahaya, kita belajar di sana. Jadi ini tolong disadari lebih cepat. Gitu ya. Nah, yang nomor 4. Nah, ini saya hapus saja. Lebih gampang mengerti Bapak Ibu ya. Yang nomor 4 adalah ini begini. Oke. Jadi sekarang ini love-nya ada, need-nya ada, dan ada paid. Ini saya kasih warna. Oh. Gitu. Yang kedua ini adalah di sini. Oke. Bapak Ibu, hati-hati. Ini di sini terasa hilang. Ini tidak ada. Apa yang Anda rasakan? Anda suka di sini. Anda puas di sini. Puas di sini. Tetapi dalam hidup Anda akan merasa tidak pasti, uncertain. Uncertainty. Ini yang kosong dalam hidup Anda. Anda akan takut ketahuan, Anda takut dihina orang, Anda suka nekan orang, Anda takut dikalahkan, suka nyikut orang lain. Anda tahulah kisah ini. Contohnya adalah Saul sama Daud. Saul merasa hidupnya ada yang kurang. Karena apa? Karena good-nya hilang. Gitu. Dia dibayar, jabatannya tinggi, dia ada orang butuh, tapi orang nggak pernah tahu. Ini yang tahu cuma dirinya sendiri. Bahwa dia tidak sesuai standar yang diberikan. Akibatnya dia takut ketahuan, dia takut untuk dibongkar sama orang, dia takut dihina, takut dikalahkan. Akibatnya dia mencari segala cara dan terlibat untuk hal yang menguntungkan dirinya sendiri. Nah, situasinya Anda bisa membaca dalam bagaimana Saul jatuh, Saul berusaha membunuh Daud. Dia tidak menyadari bahwa Tuhan sudah membuat sebuah perbedaan antara Daud dan Saul. Baik, Bapak Ibu, sebentar soal Saul sama Daud, lebih baik kita akan melihat dalam pelajaran kita bahwa sebetulnya Saul mengerti Daud itu ditunjuk Tuhan untuk sebuah perbuatan yang baik. Tapi satu hal, Saul kehilangan uncertainty. Dia merasa ada yang hilang dalam hidup dia merasa ada yang lengser dalam kehidupan dia. Satu hal memang saat
satu poin memang dia mengerti bahwa dia kehilangan ini karena dia menantang Tuhan. Tapi satu hal lagi, dia tidak merendahkan dirinya untuk mencari Tuhan. Nah, situasi makin buruk Bapak Ibu. Makin buruk terjadinya, akibatnya kemudian Daud menggantikan Saul. Nah, sistem ini, cara ini yang digunakan oleh Daud, itu akan membuat Saul merasa bahwa dia menjadi orang yang kurang di depan Tuhan. Dia merasa takut, ketawa, tadi sudah saya banyak cerita di depan, apapun yang dia lakukan, dia nggak merasa fit dengan itu. Dia merasa bahwa dia harus membunuh dan dia membuang semua dukun-dukun yang ada hari itu, tetapi terakhir dia malah mencari dukun. Hal yang mungkin secara normal tidak dimiliki oleh orang-orang yang diurapi seperti Saul, itu yang Saul buat. Karena jauh dalam dirinya, jauh dalam hidupnya, dia merasa ada yang kurang. Tuhan tidak hadir lagi, dan Samuel sudah meninggal hari itu. Satu hal yang terutama terjadi adalah Saul menjadi pembunuh bagi Daud, justru akhirnya dia yang bunuh diri. Nah, sistem ini adalah yang muncul dalam lingkungan di mana good tidak ada. Saudara-saudara Tuhan, mungkin ini ada sedikit jauh, Anda lihat, tetapi di belakang itu adalah ini merupakan sebuah jati diri manusia. Nah, 4 hal ini adalah hal yang penting. Tapi apabila good nggak ada, Anda harus sudah warning ini berkali-kali bahwa ini akan terjadi peristiwa Saul dengan Daud. Nah, Saul itu membuat banyak kerugian dalam kehidupannya, terutama pembunuhan dukun-dukun, kemudian dia masuk kembali mencari dukun untuk mencari masa depannya, itu hal yang dibilang salah oleh Tuhan. Kedua, dia kemudian mencari banyak hal yang merusak. Dia membunuh Daud, dia merasa tidak layaklah Daud seperti itu. Dia mulai mencari tahu karena masalahnya adalah hilangnya Roh Kudus dari hidupnya. Dan masalahnya mulai muncul bertubi-tubi sampai dia mati. Nah, ini harus diwaspadai Bapak Ibu agar jangan ini menjadi bagian dalam diri Anda. Nah, satu hal ini bisa terjadi kalau kita tidak melakukan seperti yang Tuhan mau. Nah, ini ada berbahaya sebetulnya. Oke, Bapak Ibu, sebetulnya kita masih melanjutkan lagi terkait dengan firman ini. Nah, Bapak Ibu, satu hal lagi yang penting adalah di mana dari keempat ini yang paling penting supaya kita bisa memagari, supaya jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Menurut saya, hilang 1 dari 4 ini sama-sama penting. Tapi nyatanya memang satu hal yang banyak terjadi hari ini yang menjadi kesukaan bagi kita adalah yang nomor 3. Nah, jadi apabila Anda hilangnya itu di sini atau di sini, jadi tadi kan saya sudah bicara mengenai 2 hal tersebut. Itu ada yang insight, gitu. Ada 2 di sana. Ada yang good, ada yang love. Ini kalau hilang 1, lebih berbahaya daripada hilang yang di sisi ini. Walaupun sisi ini sama-sama buruknya. Nah, itulah yang mau disampaikan dalam pelajaran ini. Jadi, saya hapus dulu ya, Bapak Ibu, ini bisa kelihatan. Love, good, di sini. Nah, setelah ini nanti saya akan masukkan ke sini. Bisa ya, saya hapus. Ini yang menarik. Ya. Ini dibikin dulu. Maafkan saya tarik dulu garis. Ya, ini kemudian menjadi ini. Oke, dan itu isinya adalah 2 hal yang terkait dengan kehidupan kita.
Nah, ini dua hal yang terkait dengan kehidupan kita. Sisi satu lagi adalah hal yang dari luar. Kita kasih biru. Oke. Ini kita tarik sana. Adalah need dan paid. Bapak Ibu, untuk keberhasilan dari pekerjaan kita, karena pekerjaan harus berhasil, karena kita dalam pekerjaan itu, jadi ini penugasan bagi kita ke sana ya. Ini penugasan kita. Tujuannya adalah memberi buah. Gitu. Nah, tujuan kita ini harus berhasil. Ini harus berhasil nih. Supaya kita bisa memberi buah bagi kerajaan sorga. Nah, dalam pekerjaan Anda, dalam situasi yang Anda hadapi hari ini, pastikan Anda adalah orang yang melihat ini. Bapak Ibu, ini memang situasi, kondisi yang cocok bagi mereka sedang bekerja. Bagi Anda yang belum bekerja, mungkin Anda sudah melewati ini, sehingga sekarang menjadi cenderung lebih banyak pelayanan, nggak ada masalah. 2 hal ini, atau 4 hal ya, ini bicara mengenai kehidupan pribadi kita. Nah, ini ada dalam hidup manusia. Bapak Ibu, ini 2 Anda bisa kontrol. Yang ini uncontrollable. Gitu. Nah, bagaimanapun, Anda harus dapatkan ini. Anda harus dapatkan keduanya. Saya berdoa Bapak Ibu bisa membahas ini, melihat ini satu persatu, ini bisa macam-macam, ini bisa 5 pekerjaan, 6 pekerjaan di sini, bisa banyak sekali Bapak Ibu. Anda bisa melihat ini. Ya kalau yang Anda suka ini, good-nya tidak ada, ya Anda cukup untuk mengerjakan sedikit saja. Jadi ini melihat yang paid di sini. Dari sini saya ditanya sama orang, Pak, lalu singkat kata tuh apa Pak untuk menjelaskan ini? Kehidupan pekerjaan adalah sinkronnya love, good, need, and paid dalam kehidupan seseorang. Jika engkau dan saya hidup dengan 4 ini dan berjalan dengan baik, ini dikaitkan dengan ini, lalu kebutuhannya ini, inilah needs-nya, gitu ya. Berarti Anda sudah bekerja dengan baik. Bisa ini. Ini simple saja Bapak Ibu, mungkin agak sulit bagi orang yang tidak bekerja, tapi minimal setiap kata-kata ini, nah ini ada 4 ini, Anda simak baik, Anda perhatikan dengan baik. Inilah sebuah goods, sebuah tools yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Minimal kita bisa mengolah ini untuk keberhasilan kita mencapai buah di waktu mendatang. Oke, Bapak Ibu. Nah, saya percaya Bapak Ibu dengan gambar ini, Bapak Ibu sudah bisa melihat dan mencatat. Satu yang saya perlu sampaikan dalam pelajaran saya adalah Anda membuka kertas, Anda mencatat. Seringkali waktu Anda membuka, Anda berkata seperti ini, ini didengarkan saja bisa, ini diperhatikan saja bisa. Iya, bisa. Begitu laptopnya, televisinya dimatikan, Anda akan lupa. Ini perlu pembelajaran. Nah, saya berpikir dengan pembelajaran ini, maka kita menjadi lebih tajam bersama dengan Tuhan. Nah, satu hal nanti kalau Anda menemukan ini dalam pelayanan, Anda melihat ini dengan baik. Anda bisa bayangkan bagaimana saya bisa menemukan dalam pelayanan. Ya, kasih akan pelayanan. Good
untuk melayani, needs kebutuhan pelayanan, dan ada dana dalam melayani itu. Jika ini dipakai dalam hal pekerjaan, pelayanan, atau apapun juga, saya percaya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mempelajari 4 bidang ini. Tadi kita sudah mempelajari 2 dari inside, yaitu adalah good and love, dan 2 lagi dari outside. Nah, satu hal yang penting yang Anda perlu cermati dalam hal ini adalah 2 yang pertama, 2 dari inside, yaitu love dan good, itu terkait dengan tekad. Nah, Bapak Ibu, tekad, kita harus tahu bahwa tekad itu adalah sesuatu yang membuat iman itu jalan. Iman plus perbuatan itu disebut dengan tekad. Nah, tekad ini berjalan, Bapak Ibu, itu didasari oleh hikmat. Nah, hikmat itu adalah 2 yang di bawah, yaitu adalah faith dan needs. Nah, 2 dari yang di bawah itu disebut hikmat. 2 yang outside, yang uncontrollable, itu disebut hikmat. Nah, hikmat itu didapat dari takut akan Tuhan. Jadi, waktu Anda takut sama Tuhan, Anda mengerti kehendak Tuhan, Tuhan akan mengubah ini. Tuhan akan mengubah pola kerja, pola kehidupan Anda. Bapak Ibu, Anda bisa berpikir bahwa needs dan faith itu Anda nggak bisa lakukan apa-apa, Bapak Ibu, karena itu adalah orang lain. Dan itulah Tuhan yang memberikan jalan ke sana, tuntunan ke sana, supaya engkau dan saya berubah. Nah, 2 hal ini, yaitu faith dan needs, itu adalah hikmat. Hikmat itu adalah takut akan Tuhan, adalah lembar dari awal dari hikmat. Saudara saya Tuhan, dari sisi ini ada love and good, itu adalah tekad, kedua hikmat. Dan tekad dan hikmat ini yang bisa membawa kita sampai pada akhirnya. Bukan pada diri sendiri, tapi sampai pada buah yang mau dituju. Nah, Alkitab berkata bahwa memberi buah adalah kehidupan dari umat percaya, yaitu Anda dan saya. Sampai di sini dulu, ini yang dapat saya beritakan, Bapak Ibu. Selebihnya tidak ada lagi yang mau dicapai, mau diberitakan di sini. Anda bisa dapatkan 3 hal ini, Anda dapatkan ini, dan Anda renungkan ini dengan baik, dan satu hari nanti, biarlah tangan Tuhan yang memberkati Anda. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat-Mu atas kami semua, memberkati setiap umat-Mu di tempat ini, dan biarlah kami jadi berhasil bersama dengan Tuhan. Anugerah-Mu boleh kami rasakan sampai hari ini, karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Mari umat Tuhan, angkat tangan kita berdoa. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, maka diberkatilah luar masukmu, diberkatilah periuk bakul adonanmu, diberkati buah kandungan kesehatanmu, dan apapun yang kau buat dengan belah telapak tanganmu, Tuhan jadikan berhasil. Kemanapun kau beri melangkah, Tuhan sertai kau berlimpah-limpah, karena berkat Tuhan yang begitu besar. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom.